Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Amma ba'du, yang saya hormati Mas Tohirun sebagai TDH dan jamaah yang mudah-mudahan oleh rahmat Gusti Allah. Amin. Dan wabil khusus guru kita Maulana Abdul Lutfi bin Ali bin Hasim Yahya, moga-moga beliau sehat, panjang umur, barokah, turunan yang soleh soleha, dan doa itu juga aku kasih untuk panjenengan semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah sempatkan, Allah panjangan umur sampai semua, dan moga-moga bisa di Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Madinah. Sing urung duwe insyaallah cepet duwe omah. Ben sing urung duwe bojo juga insyaallah cepet nikah. Diparingi anak-anak yang saleh-salehah. Wabil khusus selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Iya kana berdua, iya kana sedaya mustaqim. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita nanti rombongan mlebu nang swarga. Amin. Ketemu karo baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kami bahas apa sih? Bahas masalah kitab itu podo sebenarnya. Seperti kita tuh punya penyakit. Jenengan punya penyakit namanya apa? Bisul. Ngerti bisul? Bisul ngerti bisul? Udunan. Apa udun? Udunan. Kalau sampean punya penyakit udun itu pasti ada namanya obat oles. Bener ya? Iya. Obat oles sampean tuh bahasa yang apotek itu ada. Tapi luwih afdol itu ke dokter dulu. Ke dokter dulu, bilang sama beliau saya punya penyakit bisul. Makanya dikasih resep. Dikasih resep dibarengi ke apotek dan kamu nebus obat. Tapi ada yang obat oles ditambahi obat minum, obat pil. Nggih, bener ya? Secara akal logika, secara lahiriah, bener nggak itu? Bener ya? Kowe duwe dokter kasih resep apotek, minum obat, clear panas. Tapi ada yang nggak masuk akal logika miturut jenengan. Apunten. Apa begini? Bisul. Sama percaya ini nyoba. Ini saya udah sering terjadi. Bisul sak keras yang bisul. Kowe bisulan. Maaf ya rada jorok sedikit. Harus saring dokter. Enggak usah. Apa? Anggo pil. Upil. Upilmu itu kalau bangun tidur, ono ora ono mbok oleh insyaallah mari 3 dino. Masuk akal enggak? Ora to. Apa hubungannya upil karo udun? Enggak ada. Tapi karena kowe yakin itu gawe obatmu, waras. Aneh ya? Ngerti enggak? Banyu sing didoakan ulama, contoh guru saya Maulana Abdul Lutfi mendoakan. Mbok minum karo banyu biasa beda enggak? Beda. Karena kamu yakin bahwa ini seorang alim yang mendoakan, waras penyakitmu. Loh, penyakit itu wedi karo dongane wong alim. Kenapa kau nginum dongo ora waras-waras? Karena kau ora yakin dengan doanya orang itu. Kowe kon ngalor pingine ngidul. Oh iya Yusman kemarin. Habis syarah harusnya lempeng dia belok kiri, enggak ketemu. Oleh. Ini mau ziarah mana keliwat lagi kamu Bandan. Orang ketemu lagi. Ini contoh. Akan tetapi apapun penyakitnya, ya, apa penyakit? Maaf umpamane
radang, liver, jantung dan lain sebagainya, nyeri. Itu kan mesti lewat mulut. Bener? Semua disaring dengan lambung. Kau yo ngerti. Ndase sakit moro-moro sampean waras. Nggih. Nyeri sikil nang kene, kowe padha mlebu obate, kok waras? Pertanyaannya apa kamu akan tanya kepada dokter, iki komposisinya apa aja? Nah, itu sama dengan seorang guru. Kowe yang diajarin sama guru, kowe maca wiridan ini sampai ini sampai ini selesai. Gak usah bahas, ini buat apa? Orang-orang manfaatnya sama sekali. Kalau guru sudah ngomong aja ikutin aja. Dan ojo gruntel, bahasa Indonesia gruntel apa ya? Gruntu. Apa seperti kayak gini suruh puasa 40 hari. Coba Ali di Ali. Nah, ya Ali. Li, kau jual ijazah karo apa? Moro-moro, Pak, nggih. Kula ijazah. Poso Daud. Orang mumet ya bocah, kawin anyar, tahu. Makanya hati-hati kalau kita minta zikir kepada seorang guru. Makanya ngeluruh sing enak-enak. Minta zikir sing kira-kira kowe mampu. Jangan kowe enggak mampu. Contoh, wis paling enak itu minum obat bodrek sebelum makan pun jadi. Kowe aja neko-neko. Bodrek kan minum obat gitu kan. Tidak makan pun boleh. Nah, dikir rasa neko-neko, Mas, saya pengen sakti, opo pengen udah mabur, maca wiridan opo, la ilaha illallah piro, pengen 100.000 klenger kowe. Klenger enggak? Lah ini sekarang tuh kayak gitu. Kowe pengen sakti maca wiridan, ya salah. Lah kowe pengen mabur tuku tiket pesawat ngene balik bisa wis. Nang awang-awang kowe kodot-kodot. Masalah. Makanya susah kalau mentelaah seperti itu. Makanya kenapa harus ada dokter? Jadi itu harus ada dokter. Karena dokter itu yang ngerti rohanimu. Lah gurumu itu adalah yang ngerti jasmani lan rohanimu. Yen kowe salah guru, yo oleng. Itu pasti. Hukumnya oleng. Makanya saya bilang hati-hati minta wiridan, ada yang minta zikir. Hati-hati karena yang tidak bernasab ini sudah pada banyak yang muncul. Hari ini tuh banyak yang muncul. Makanya sama ngaji perlu hati-hati. Kenapa? Karena ilmu berseliwan tidak bernasab. Angel orang-orang. Ini maaf yo. Makanya kalau ada yang masuk saja satu dari jamaah yang fanatik dengan Kiai A, kowe malah diajak nanti, hari Habib Ahmad baik, hari Habib Iki, hari Kiai A, itu kamu akan ditarik. Karena mereka tuh takut kehilangan jamaah, ngerti tidak? Saking takutnya kehilangan jamaah, merekrut semua luar biasa. Dan kamu nggak usah khawatir. Yang kau dalam naungannya seorang wali Allah itu serap khawatir. Yakinlah bahwa beliau akan menolong kita. Amin. Lah tinggal kowe oleh orang gitu dong. Pertanyaan cuma itu. Makanya kalau umpamanya Mas, ono namanya Saridin. Saridin itu sering ditipu karo Sunan Kudus. Itu sering ditipu karo Sunan Kudus. Bahkan beliau itu sering iki aku ana klopo loro kowe makan kajian apa gila kan yakin klopo mau ngantarkan ke Mekah ya ning Mekah. Enggak ada masalah. Kowe ngerti ceritanya Semar sama Togo? Ngerti enggak? Semar sama Togo. Orang ngerti? Semar itu orang ganteng. Togo itu ya orang ganteng. Bahasa itu manusia setengah dewa. Goro-gorone rebutan dunya ngadu ilmu, ngerti gak? Jukut gunung sing nang dhuwure kawah Condro Dimuka. Yang satu ditelan masuk, dadine Semar wetenge gedhi. Yang satu Togo nggak bisa masuk, makanya cangkeme dawa.
Togel gitu loh. Kenapa? Karena itu dunia. Makanya kalau sampean ngerti ilmu dunia, yo insya Allah dunia melu sampean. Tapi yang sampean orang ngerti ilmu dunia, berarti sampean sing melu dunia. Makanya kadang-kadang saya bilang begitu. Orang tua kalian yang sudah wafat, sing wis wafat, entah laki-laki entah perempuan, beliau isi menunggu kiriman doa Al-Fatihah. Beliau isi menunggu surah Yasin dari sampean dan lain sebagainya, orang tua. Tapi kalau jenengan tidak bernazab ilmu, kowe kaya wong kumur-kumur. Ngerti gak? Sapa sing menjamin kowe salate kowe diterima? Siapa yang membaca tajwidnya bermasalah? Kan kowe nggak tahu. Tapi karena kamu punya guru, insya Allah gurumu yang menyempurnakan. Gurumu ora bisa, yang menyempurnakan adalah gurunya lagi. Gurunya lagi tidak bisa, ya gurunya lagi yang menyempurnakan. Sampai kemana? Sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kowe yang mencari guru kui, ojo mung pinter ngaji tok. Bisa ngerti spiritual dan supranatural. Karena kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu kurang sakti apa coba? Syekh Abdul Qadir Jailani wis diganggu iblis. Lah pamane kayak kita. Habis. Makanya cari wong-wong alim, kabar-kabar, contoh mau gue silaturahmi abah nyuwun izin, boleh saya silaturahmi dengan orang alim siapa lagi, atau seorang kiai siapa lagi, atau habaib siapa lagi. Pasti abah akan ngendikan, oh ada si A, si B, si C ya, gue tunggu sini kono. Aku kayak gitu. Dan jangan berpikir begini, iku kok dongku ora di ijabah ora Gusti Allah. Suweman, bener ya? Lah, apa Gusti Allah apa perintahanmu? Lah itu kesalahan kita sebagai hamba sih. Pengennya njaluk langsung. Sebenarnya Gusti Allah itu yang melas sekarang kowe cuman kowe ini nggak sadar. Umpamanya 10 tahun saya baru bilang sama Bu Haji kemarin, mah ya ada satu doa kita yang baru diijabah oleh Gusti Allah. Berapa tahun mas? 10 tahun. 2012 saya berdoa itu baru dapat kemarin Desember 2022. Walaupun tidak pas, tapi berarti Gusti Allah wis maringi kan. Tapi ono enggak yang langsung kontan? Ada. Ono, jadi pas tadi insya Allah kita tenaga yang Mekah. Siap-siaplah kalian itu di Talang Mas. Ingat-ingat di Talang Mas nih. Karena ngisore Talang Mas itu ribuan para nabi dimakamkan di situ. Lu belum paham ya? Ribuan nabi itu dimakamkan di dalam Talang Mas. Makanya gue al-mustajabah langsung nggak nunggu besok. Aku udah pernah ngono. Dan konotasinya itu yang jelas gue nyuwun karo Gusti Allah. Apa perlu mas? Perlu. Umpamane kaya Yusman. Yusman kan mobilnya elek HRV lama. Yusman harusnya bilang, ya Allah ya Rabb, saya ingin beli CRV yang terbaru. Rumah saya di BCL kebanjiran, saya ingin pindah ke Cikarang baru ya Allah, yang gede. Ngomong karo Gusti Allah. Sekarang gini, gue sholat maghrib, Husalli fardhu salat sama maghribi. Ngapain harus gue ngomong sholat sama maghribi? Wah, gue seperti gue sholat maghrib. Emang Gusti Allah orang ngerti gue sholat maghrib? Ayo, ngerti kan? Isya'i arba'ah. Ngapain gue ngomong karo Gusti Allah bahwa gue sholat isya ping 4? Allah ngerti kok. Lah konotasinya itu sama. Ya Allah, kalau pengen haji, ya Allah pengen Ka'bah, pengen ziarah ning makam Kanjeng Nabi. Ngomong. Ojo ora ngomong.
Ya Allah jadikanlah saya haji mabrur. Wah selesai. Ngomong karo ya Allah mbok aja suwe. Yen iso taun semene. Ngomong karo Allah. Lah kok ora gelem ganti, ora gelem nambah omah, ora ganti omah, ora nambah mobil. Karena kamu nggak bisa ngomong karo Gusti Allah. Mas, kok banyak orang yang seperti mereka ini gampang gejlek. Mama di belakang. Ana wong sugih nggih, maaf, ana wong sugih. Mobile 10, Alphard, Fortuner, Land Cruiser kabeh duwe. Omahnya 3 kali lipatnya saya. Ada. Sangat luar biasa. Sopo sing tidak kenal beliau. Duit wis ora kanggo. Tapi ngapunten, maaf, makame iki digram, ngerti sampe digram. Ditimbang. Jadi kalau dia mau kalau minum, dia kudu pipis dulu, minum obat pipis, baru beliau boleh minum. Rumahnya, masya Allah, sahabat saya. Yang ketemu aku jadi nangis. Senang ya Mas jadi sampai alhamdulillah sendiri sehat. Makanya jenengan yang hari ini masih enak mangan, enak mangan, enak ngopi, enak mangan gorengan, udut, ududan. Bisa makan selepanan kayak nasi kebuli apa nasi, makan ayam, makan semuanya bisa disyukuri sih nikmatmu itu. Banyak orang yang dirasa miturut matamu itu orang yang kaya dan wow luar biasa, tapi makan bedi jatah. Ini kejadian. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nah, yang kau harus bersyukur nikmat. Ya Gusti Allah kan nambah gimana? Kau dia harus bersyukur kok. Kalau nambah rumah itu bukan masa bersyukur, tapi ingin memperbaiki kekeluargaan kamu. Contoh umpamanya sama nama BCL tipe 21. Boleh dong berharap ya Allah berilah saya tanah 122 lantai lah ya Allah. Nawar. Gusti Allah Maha Pemurah kok. Kowe nggak mau bilang sama Allah seperti itu. Ya Allah kayak Mas Haji punya Innova, ya wafat salah. Itu kowe ngomong karo Gusti Allah ngono. Paham ya? Konotasinya itu, Mas, apakah harus jelas sejelas-jelasnya? Kalau Allah kudu jelas. Kalau Allah kudu jelas, jangan sampai nggak jelas. Paham? Nah, makanya saya bilang tadi Ustaz Yosef kenapa? Yang kau menemukan gurumu tidak bisa mengantarkan kamu ke satu kebaikan dan kebaikan yang lain. Tinggal kayak gurumu. Serius. Itu bukan guru, itu dukun. Saya pernah masalahnya. Ini sakti Mas, itu sakti luar biasa. Subhanallah, saktinya luar biasa. Sampai ngapunten ya, beliau punya mobil BMW. Ngerti BMW? Mobil BMW-nya itu sampai riset ketimpa tronton di Semarang. Sampai ambles. Saking saktinya beliau keluar dari mobil, tidak sehelai rambut pun rusak, lecet pun tidak. Saking saktinya. Cumannya ke menteri, gubernur ke beliau, menteri ke beliau, masya Allah. Bahkan beliau mengaku seorang wali, saya adalah seorang wali yang menjaga pantai utara. Akan tetapi bukan itu yang jadi masalah. Begitu cuma dipotes tok karena Habib Abdullah Bagir. Kesenggol motor mati Mas. Tuh, bayangin. Sampai nggak ngerti hari apes apa ngerti? Ngerti sama hari apes? Nggak ngerti. Singapura sombong kayak apa? Untungnya saya mengerti itu, langsung saya ngerem. Saya harus mundur teratur biar beliau tidak tersinggung. Enak. Contoh, saya bangga nggak jadi santrinya Habib Lutfi. Lo bangga sekali. Karena apa? Karena saya seperti ini ya doa beliau.
Lah pertanyaan saya balik, Habib Lutfi bangga dengan saya enggak? Ya orang tentu bangga. Justru yang berat itu seperti kita santrinya. Paham? Wong isih nom-nome, Mas Dedi masih ganteng. Masih nom, ira. Gagah gede dhuwur putih. Tapi tutup pocong. Oh, tutup pocong. Godaan dunia masih luar biasa. Nah, filternya itu ada di guru. Paham? Filternya itu ada di guru. Yang kau orang di guru nggak ada filter, waalaikumsalam. Kenapa? Karena gurumu itu pasti tiap malam mendoakan kamu. Yang kamu hanya belajar apa jenis kitab saben aja, kitab oleh Al-Mutawatta dan lain sebagainya, atau sampai ngamalin zikir tanpa guru. Oleh gue geblek bisa. Makanya nazab ilmu penting, nazab keturunan penting. Untuk apa? Untuk menjaga keistiqomahan kalian kepada guru. Iki zaman ini lagi luar biasa. Saat ada beberapa orang ke rumah, Mas Haji jamaah kan banyak ya. Iya, jamaah ditarik aja Mas ke Kartini. Ada. Kenapa gitu loh? Kok udah ketakutan sendiri tentang masalah majelis taklim? Fine aja loh, ngaji kok. Dan aku terima kasih sama Ustaz Sepis banyak ngasih ilmu di rumah saya. Dan istiqomah dengan itu. Mamane Mas Haji sama no pede banget sih, besok lu besar kok karena Habib Lutfi. Lu yo pede mau dia guru saya kok. Lah ya nek orang pede karo gurumu terus kan pede karo sapa? Pertanyaannya itu. Kalau kamu nggak pede dengan gurumu bahwa gurumu adalah penuntun kamu yang baik, gurumu adalah yang bisa menyelamatkan kamu dunia wal akhirat, gurumu sehingga menjaga tanganmu besok disalami karo Kanjeng Nabi. Lah piye? Mufakat seluruh ulama dunia. Dunia loh. Dudu Cikarang Baru atau Bekasi kan? Dunia. Mufakat apa? Maulana Habib Lutfi Sultanul Aulia. Rojone wali pada zaman lagi. Lalu sama normal majelis taklim berlasimi sama karena apa kan bersopo. Mas tapi setelah masuk taklim saya ekonominya belum berubah. Yo ini malu biniat, kowe niate ngaji. Ngaji ngluru ilmu, liyane kok melu. Aja nang inna ma'amal binat niate ya Allah ben aku Mas Haji sugih. Salah. Niatnya adalah ngaji men liyane kesalah kaprah dalam tafsir itu banyak. Contoh yang paling gampang, Ustaz buka kitab terus, mari wejangan dengan saya, mari wejangan terus sama. Kita harus terima kasih sama beliau. Ilmu beliau di pondok pesantren sangat bermanfaat. Suatu saat kesulitan, muga-muga ya ora saya. Moga-moga tidak. Cuma satu orang kesulitan, pingin nambah mobil contohnya. Bisa nggak? Bisa. Ya Allah ya Rabb, saya membaca kitab neng MTDH. MTDH itu adalah punyanya Maulana Habib Lutfi bin Hasan. Tiap kulo datang pasti baca kitab. Lagi kulo dibalas loh ya Allah. Mbok kulo nambah Innova. Boleh nggak? Boleh. Lah kesalahan kamu nggak ngerti, oh saya urung ganti-ganti. Besok bawa kesini lagi saya teh gula sama menyan. Jadi harus mengerti keilmuan itu penting, gitu loh. Apa itu betul manggil saya, maju teh juga ini. Aku kaget, apa ya? Main makan gitu sampai kamar beliau. Sini, gimana? Ribut, siap, perintah. Kowe motor nundrum. Matur kali sinten? Matur nama siapa? Habib Husain luar Batang. Dereng Pak, wis menunggu makan. Ucapke terima kasih sama beliau. Beliau mendoakan kamu. Lah coba. Apa iroke apa? Nong tiba-tiba ujug-ujug ngomong kayak gitu. Ya enggak. Pasti ada hababul nuzul sebab musabab. Berarti Habib Husain mungkin perasaan aku, mungkin apa ngipin apa santri ini kurang ajar.
Orang tau motor nuno Yasin tahlil itu degrok tok nang. Bisa aja. Apa saya akan nanya, "Bah, kenapa Habib Husin rawon jenengan apa?" Ya ora kaplok plak. Kita sebagai santri utaknya itu kan anak dulu. Memahami keadaan guru. Memahami keadaan guru. Jige, gue bagi orang mau kemana? Saya mau ziarah bah, nanti Nabi Ahmad, salam sama aku ya. Lah kok Wahabi? Priye salam wis mati disalamake. Susah. Ketemunya Wahabi-Wahabong, salah-salfong itu susah. Lah kalau kita ngikutin mana tadi aja cerita, saya tanya sama tiba-tiba begini. Kliwonan jam 11 ada jamaah. Abah, Habib, ya udah jam 11 nih, udah jam pertama, monggo kita sholat Jumat. Oh silakan. Kalau jaringan mau Jumatan monggo. Apa? Sama biasa lagi. Jam 11:15 ditanya lagi sama orang tersebut. Abah ini jam 11:15, ayo sholat Jumat. Oh, aku mau kerinan jenengan sholat Jumat monggo. 11:30 nanti kok mana? Abah sudah 11:30. Ini monggo kita Jumatan. Saya langsung tak telentang. Mas, jenengan ini sampai sholat Jumat ini. Gak usah ngajak-ngajak Abah. Ya jenengan sampai sholat Jumat. Maka apa sih bang? Cepat bang. Marah. Ayo kan, cepat jumlah ini. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah lawang sholat Jumat untuk Kliwonan, tapi itu aku paling benci kalau ada guru saya begitu. Hari Abah ngendikan apa? Begini. Tak ceritani yo apa? Sepur kuwi tergantung lokomotif apa gerbong. Nah. Jamaah itu ikut kiainya apa ikut jamaahnya? Gerbong itu yang narik lokomotif. Ya terserah lokomotifnya. Lah kesalahan kali itu kadang-kadang kita tuh maaf ya aku dewe sama masih sok suci pingin sholat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak salah. Bener, itu betul tidak salah. Tapi jangan merintah guru. Nggak boleh orang biadab. Apa ada namanya gerbong menarik lokomotif? Apa ini? Nggak ada. Adanya lokomotif narik. Nah ini harus punya ilmu, makanya kalau kita nggak punya guru tafsirnya berbeda-beda. Belum masuk kita jaga lokomotif mas, mau kita ada gerbong. Lah motor eko ya kayak gitu punya alur. Motor eko tuh gawane menungso mas ya sekarangmu padu karo penting gelut susah. Kan gitu ya. Ono tuh ora oleh takbiran, ora oleh ngene, ora oleh selawatan oleh. Terus mulai ngopo mangan turu ngising ora dadi menungso. Kapasitasnya kamu tuh kamu yang tahu. Oh iya, aku wiridannya kayak gini. Ya wes ikutin aja. Abah nyuwun yasinan, nyuwun ijazah yasin. Oh sedikit kok ijazah, sedikit kok ijazah. Loh yang santrinya kayak gitu. Yang gue pengen jadi santri yang bener, ya kayak gitu. Kudu oleh ijazah. Saya kira gue meriang tadi yang saya bilang meriang tiba-tiba ring apotik. Apa mesti waras? Durung mesti. Cocok-cocokan sama dengan dikir kamu. Gue dikir Abah kayak dikira sholat Jibril itu 300. Aku main keren. Piro? 1000. Nah ya nggak ketemu. Cari perkara. Kemarin apa ada seorang jenderal bintang 1 di depan saya sama apa ada satu lagi pas pampres. Abah ya, saya itu dapat ijazah dari guru saya ya Latif. Abang ngendikan, yo ping 129. Lah niki sak akeh-akeh, Pak. Iya, tapi pokoknya 129. Nah, tapi kula pun kok bintu, Pak. Bahwa ini adalah sebanyak-banyaknya. Apa? Iya, boleh, tapi 129. Lah yang gitu yang kula pakai 129 lah kula kepripun kali guru kula yo karepmu apa gitu. Itu contohnya.
Makanya ada namanya dokter spesialis. Enggak mungkin sebenarnya sama, enggak. Pasti berbeda. Ada momennya kayak Mbah Jazuli, bagi Jazuli ijazah sholat Jibril 1000 kali. Ada lagi Mbah Kiai siapa itu Meranggen ijazah Bismillahirrahmanirrahim 789 kali. Kalau saya ijazahnya beda juga. Lah tergantung kadar gurumu. Lah sing salah kan kowe orang di guru man, kayak ini sholat Jibril 100.000 keren nih. Yo, modar sih sana. Makanya abang nanti kan kowe dadi wali mau loro. Harus ana konek kok. Yen kowe duwe wong tuwa, buat takdiman, takdim wong tuamu, piro takdim karo gurumu, insyaallah dadi wali. Wes itu aja. Gak usah nek-nek. Wong kowe piye nape segepi karo wong tuwa sing mapaki. Istrimu isih wani karo mertuamu isih karo wong itu. Piye kok? Mas, kalau kedua orang takut sudah meninggal pripun? Nah, yang mertuamu. Mertua kula mboten salat, gurumu golek. Benar-benar guru. Insya Allah. Makanya saya kadang-kadang ngundang nggih, maaf maksudnya. Kowe tuku sarung bukan apa. Tapi yang bagus hashtag macam gitu. Kenapa? Karena kowe ngasih barang itu sulit ke Abah. Makanya saya minta Abah niki jari jamaah. Lah besok inget-inget tau kowe. Kowe susah, kowe lagi sulit. Bobi tawasul lewatmu. Ya Allah bismillah kula maringi apa? Sarung PAS. Warna putih, Ka'bah Maulana Lutfi. Kula titipke Mas Haji ya Allah. Mugi-mugi ditinggal karo beliau. Tapi ya Allah, kula lagi kesulitan. Nyuwun karo Allah. Ada di barter. Kowe ngene wong alim ora, sedekah ora tau. Salat ya mbuh, poso bablas. Tuhan boro-boro, salat baca klaren. Kesandung sikil tiba oleh cobaan. Jadi, menurut saya kayak gitu, enak banget cok. Jadi hati-hati. Makanya saya bilang, tolong sampai yang minta zikir, cari yang jelas guru nazarnya bagaimana, dokternya nyari yang tepat oleh ijazah. Ojo dokteran. Saya kan pakai kiai-kiainan Habibat. Anak modal anak, masya Allah, hair, jadi modal hair, masya Allah, bunglon, modal. Masya Allah, ya. Jadi jangan salah tafsir hal itu. Ya gue pengen sugewi gampang. Di sambil nyambut gawe gue sering sedekah. Sedekah gue duwe guru, sing tumaknina, sing jelas, sing jeneng. Insyaallah bisa sugih dunya kowe. Amin. Jangan takut. Wis kowe penting aja patah semangat dan jangan takut apapun yang terjadi sama kamu. Kowe di penyakit karo Gusti Allah, nyuwun karo Allah, ya Allah, sembuhkan saya. Kowe ora tau sedekah, ora tau kowe kena penyakit. Ya Allah, sembuhkan saya. Bingung Gusti Allah, nyembuhane priya sedekah ora tau. Tapi yang kowe ana persekot DP itu insyaallah gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.